حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين ولكن أوحي إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Baginda Nabi bersabda, ma uhiya ilayya an ajma'al mala, tidak pernah diwahyukan kepada aku an ajma'al mala, agar aku hidup untuk mengumpulkan harta. Walakin uhiya ilayya, akan tetapi diwahyukan kepada aku an sabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin, agar hidupku selalu mensucikan nama-nama Allah. Maksudnya menjadi orang yang taat kepada Allah. Wa kum minas sajidin, dan saya hidup menjadi orang yang banyak sujud. Wa'bud rabbaka, dan diwahyukan kepada aku agar selalu saya menyembah wa'bud, dan sembahlah rabbaka, Tuhan kamu, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai mendatangi kamu al-yaqin. Al-yaqin yang dimaksud adalah kematian. Maka alhamdulillah kita diberi kesempatan pagi hari ini bisa berjumpa kembali dalam suasana yang baik. Ngaji kita setiap 1 minggu sekali, harapannya untuk menjaga umur, agar umur kita itu dalam keadaan husnul khatimah. Karena kalau orang itu punya majelis di mana dia istiqomah duduk setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan menuntut ilmu, kata Nabi, man mata fi talabil ilmi mata syahida, atau kama qala Rasul, siapa orang meninggal dunia dalam keadaan menuntut ilmu, maka dia mati syahid. Nah, kematian itu akan datang di antara 2 amal. Amal yang sudah dikerjakan, amal yang akan dikerjakan. Ketika nanti sekarang kita ini duduk di majelis ilmu, kemudian bubar, kemudian minggu depan ketemu lagi, maka mati di antara 2 amal. Amal yang sudah dikerjakan, amal yang akan dikerjakan. Habis subuh nunggu zuhur dan seterusnya. Maka beruntung orang-orang yang oleh Allah disibukkan waktunya dengan perkara-perkara yang baik. Sesungguhnya itu adalah pertanda cinta Allah kepadanya. Sebagaimana Nabi bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, idza ahabba imra'an, bila Allah mencintai seseorang, ista'malahu lidinih, maka Allah menggunakan dia untuk mengamalkan agama Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dibangunkan oleh Allah, kemudian digerakkan menuju masjid-masjid Allah. Dalam riwayat dikatakan, barang siapa pagi-pagi berangkat menuju masjid, maka dia membawa bendera malaikat. Inna ahabbal biqa ilallah masajiduha, sesungguhnya tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi ini adalah masjid-masjid.
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, as-salatu 'alan nabi amhaq lidz-dzunub minal ma'il barid lin-nar. As-salatu 'alan nabi, membaca sholawat kepada Nabi, amhaq lidz-dzunub minal ma'il barid lin-nar, akan lebih memadamkan, membersihkan, menghilangkan dosa-dosa lebih daripada air yang dingin memadamkan api. Maka kita menjadi umatnya Kanjeng Nabi ini umat yang sangat istimewa, dikasih hari dalam satu minggu, hari yang terbaik namanya Jumat. Al-Jumat Sayyidul Ayyam. Kemudian dikasih bulan dalam satu tahun, namanya bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan yang sangat istimewa, bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Kita dikasih kitab pedoman hidup yang sangat baik, bahkan kitab itu adalah kitab yang merangkum seluruh kitab-kitab yang diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya, yaitu Al-Quran. Kita dikasih Al-Quran yang kata Nabi, taraktu fikum amrain, taraktu, aku meninggalkan fikum, untuk kalian, amrain, dua perkara. Ma in tamassaktum bihima, selama kalian semua berpegang teguh dengan dua perkara itu, lan tadillu abada, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullahi wa sunnati, dua perkara itu adalah yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnati, hadis. Disitulah hari-hari kalau mampu setiap hari dengar Quran, dengar hadis. Kalau nggak mampu setiap hari, seminggu sekali, seperti sekarang seminggu sekali. Kalau nggak mampu seminggu sekali, sebulan sekali. Kalau nggak mampu sebulan sekali, setahun sekali. Kalau nggak mampu setahun sekali, mati saja. Kata ulama itu begitu. Kalau lisan, mata, telinga tidak bisa berfungsi untuk perkara yang baik, maka akan berfungsi untuk perkara yang buruk. Untuk itu kita bersyukur kepada Allah. Allah SWT jadikan kita umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi bersabda, innakum ala huda min rabbikum ma lam tadhhar fikum sakratan. Sesungguhnya, innakum, sesungguhnya kalian semua, ala hudan min rabbikum, hidupnya akan selalu berada dalam hidayah Allah, petunjuk Allah. Jadi hidup ini kita menjadi baik kalau kita ini dapat hidayah dari Allah, dapat petunjuk. Maka kita ini butuh hidayah Allah itu setiap saat. Hidayah untuk zikir, untuk ibadah, setiap saat, setiap detik kita butuh hidayah ini, supaya kita baik dalam setiap detiknya. Itu hidayah. Karena hidayah ini hudallil muttaqin, itu disebutkan Allah dalam Al-Quran, hudallil muttaqin. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
Dzalikal kitabu, itulah Al-Quran, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib, perkara yang tidak tampak. Maka ketika kita bisa berbuat baik, ucapannya alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, alladzi hadana lihada, Engkau telah memberikan hidayah, petunjuk untuk bisa mengerjakan amalan ini, untuk bisa baca Quran ini, untuk berzikir ini, untuk i'tikaf ini, untuk berangkat ke masjid ini, untuk sholat subuh ini, untuk bangun malam tahajud ini. Alhamdulillah alladzi hadana lihada, itu maksudnya. Wa ma kunna linahtadiya, betul-betul kami tidak akan mampu untuk ini semua, mengerjakan kebaikan ini, mengaji, baca Quran, bangun malam tahajud, laula an hadanallah, kalaulah bukan karena petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah makna kehidupan yang barokah. Kehidupan yang barokah itu kehidupan yang waktunya banyak bermanfaat untuk perkara-perkara yang baik. Bahkan bukan sekedar waktunya, semuanya. Matanya, telinganya, kakinya, tangannya, ujung rambut sampai ujung kaki, hartanya, keluarganya, anaknya, napasnya, semua bermanfaat. Alhamdulillah. La yakhruju ruhul mu'min, baginda Nabi bersabda, tidak akan keluar nyawanya orang iman, tidak akan meninggal dunia maksudnya. Ruhnya tidak keluar dari badannya hatta yara makanahu fil jannah, sehingga dia, ruh tadi, melihat tempatnya di surga. Makanya kalau orang itu baik, ketika sakaratul maut senyum, karena dia melihat tempat tinggal yang akan ditempatin di surga. La yakhruju ruhul mu'min hatta yara makanahu fil jannah, tidak keluar ruhnya orang beriman dari badannya ketika sakaratul maut, tidak berpisah ruhnya, keluar ruhnya, hatta yara makanahu fil jannah, sehingga di saat keluar itu melihat ruh itu tempat yang akan ditinggalkan, yang akan ditempati di surga. Jadi tempat kita itu bukan dunia ini, tempat kita itu surga. Jadi ada surga, ada neraka. Siapa yang ke surga? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Wasiqah, digiring, dihalau, diarahkan. Alladzina taqaw rabbahum, orang-orang yang hidupnya takwa kepada Allah, ilal jannah, dihalau, diarahkan ke surga. Zumaro, berombong-rombong, rombongan Masjid Al-Amin bersama rumah yang ada di sekitarnya. Alhamdulillah, karena dalam riwayat disebutkan bahwasanya masjid ini akan jadi kendaraan nyebrang sirat menuju surga. Imamnya adalah supir, muadzinnya adalah kernet, kondekturnya, makmumnya adalah penumpang.
Palembang, 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 kata bis yang menuju Palembang, supaya banyak orang naik. Itu nama muadzin, hayya 'alas shalah. Itu nanti di hari kiamat, bukan di dunia. Kalau di dunia ini masih mantap lah begini. Nanti kalau di akhirat, wah, masjid ini jadi kendaraan yang istimewa. Imamnya jadi supir, muazzinnya jadi kernet, kernet ya, tahu ya, kernet ya. Jadi kernet. Konduktur, makmumnya jadi penumpang, gratis, tidak usah bayar karena bayarnya sudah di dunia. Jadi tiketnya di dunia ini, apa tiketnya? Ya sholat berjamaah itu tiketnya, baca Quran tiketnya. Jadi kita ini hari-hari selalu ngumpulin tiket. Tiket ke surga, amal baik, tiket ke neraka, amal buruk. Nah, tiket ini sudah kita pegang. Seperti kita ini, Pak Haji Mustika mau ke Jakarta bersama Pak Janses mau ke Jakarta. Kata Pak Janses, tiketnya apa Pak Haji? Garuda. Oh, sama kita, Garuda. Masya Allah. Jam berapa Pak Haji terbang? Nanti jam 10. Oh, sama kita. Mana lagi nunggu di bandara. Ini kita sekarang di dunia lagi nunggu ini tiketnya. Nah, insya Allah setelah nunggu sejam 2 jam ada pengumuman kepada penumpang pesawat Garuda tujuan Jakarta dipersilakan menaiki pesawat melalui pintu 1. Masuk. Itu Israel nanti datang jemput melalui pintu. Pak Haji Adam sudah duluan. Gak usah takut, dan juga tidak perlu berani, biasa lah. Mau takut mau berani akan datang sesuai waktu. Insyaallah, maka hari-hari kita senyum bahagia. Man nadhara ila wajhil akhihi nadratal mawaddah wa lam yakun fi qalbihi ihnatun lam yattarib hatta yaghfirallahu ma taqaddama min dhanbi. Man barang siapa nadhara memandang ila wajhil akhi, memandang wajah saudaranya, nadratal mawaddati dengan pandangan cinta, pandangan senang, pandangan bahagia. Walam yakun fi qalbihi ihnatun, di dalam hatinya tidak ada pandangan-pandangan atau rasa-rasa dendam, rasa tidak enak. Jadi bersihkan dari rasa tidak enak dengan orang, supaya kita bisa memandang setiap orang dengan pandangan cinta, bahagia. Tegur sapa, uluk salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar? Masya Allah. Ini tegur sapanya orang itu. Kata Nabi, lam yattarib, dia tidak akan meninggal dunia hatta yughfirallahu ma taqaddama min dhanbi, sehingga seluruh dosanya diampuni. Jadi mudah. Kalau kita ini mau hidup baik, memandang orang dengan pandangan yang baik, maka nanti matinya pun baik. 60-70 tahun saja kita akan ada di dunia ini. Kalaupun lebihnya itu bonus. Maka waktu di dunia ini, kata Nabi, di dunia ini waktu mahal. Ala inna zil'atallahil ghaliyah, ala inna zil'atallahil jannah. Nabi bilang, ala, ingat, inna zil'atallahil ghaliyah, sesungguhnya barang yang ditawarkan Allah untuk kita ini adalah barang mahal. Ditawarkan setiap detiknya, setiap menitnya ditawarkan. Apa tawaran Allah? Ala inna zil'atallahil jannah,
Sesungguhnya barang yang ditawarkan Allah itu adalah surga. Ditawarkan sholat 5 waktu, di balik itu ada surga, ada surga. Surga itu sama dengan rahmat Allah, sama dengan ridho Allah. Puncaknya kenikmatan yang abadi, yang selama-lamanya. Di sanalah baru kehidupan yang nikmat. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Wa naza'na, dan kami melepas, menghilangkan bagi orang-orang yang masuk surga, dilepas, dihilangkan oleh Allah, ma fi sudurihim min ghillin, apa-apa yang ada di dalam hatinya daripada rasa ghil. Ghil itu rasa tidak suka dengan orang, namanya ghil. Ada ghil. Ghil itu nggak suka, nggak senang, iri, itu namanya ghil. Itu dihilangkan oleh Allah ketika nanti di surga. Nggak ada itu ghil. Min surur wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan. Ghil kepada saudaranya. Ghil itu apa? Tidak suka dengan saudaranya, tidak senang. Itu nggak ada kalau di surga itu. Masuk, hilang semua. Ala surur, hidupnya di atas surur. Surur itu bahagia. Bahagia di atas bahagia. Bahagia di atas bahagia. Mutaqabilin, satu sama lain saling pandang memandang. Maka itu keadaan di surga. Untuk itu suasana surga itu harus sudah bisa kita mulai di dunia ini. Tidak boleh hati kita ada ghil kepada saudara kita. Iri gak boleh, benci, iri hati, benci, dengki gak boleh, tidak suka gak boleh ada. Itu harus bersih. La tabaghadu la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana. La tabaghadu, hidup jangan saling marah. La tahasadu, hidup jangan saling dengki. Wa kunu ibadallahi, jadilah kamu hidup di dunia ini menjadi hamba-hamba Allah, ikhwana, yang bisa bersaudara. Itu kata Nabi itu. Nabi itu ngajak hidup itu hidup nikmat. Cuman kita nggak mau. Suruh baik, maunya nyakiti. Itu akhirnya susah sendiri. Kalau kita ini hidup dengan cara Nabi, ketemu orang salam, assalamualaikum, tegur sapa, apa kabar, apa kabar, mau kemana, kamu nggak tahu, saya ini mau ke pasar, masih nanya-nanya pula. Nggak, jangan begitu jawabannya. Mau kemana Pak? Mau ke pasar. Sehat, alhamdulillah. Bukan jawabannya, sudah tahu mau ke pasar masih nanya. Nah, itu tidak sehat hatinya. Ketemu, apa kabar Pak? Sehat. Ya, sehat lah kayak gini kok, kamu masa sakit? Kan begitu jawabannya. Alhamdulillah itu. Sehat Pak? Alhamdulillah. Masya Allah. Semoga sehat selalu. Amin gitu. Bukan sehat Pak. Iya kayak gini sehat, masa sakit? Kamu pengen saya sakit ya? Ini enggak, itu hidup kurang sehat, hatinya kurang sehat. Jadi hidup di zaman Nabi itu kenapa menjadi kehidupan generasi yang kata Nabi, khairul qurun qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi adalah generasinya Nabi. Generasi Nabi itu adalah sahabat.
Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, sahabat-sahabat generasi pertama. Generasi kedua tabi'in, generasi ketiga tabi'ut tabi'in, generasi keempat terus turun lagi. Jadilah sekarang ini nggak tahu generasi keberapa kita ya. Kalau dihitung setiap 1100 tahun, sekarang sudah 1447. Berarti sudah 104 generasi, 140 generasi kita ini. Kalau setiap 100 tahun satu generasi itu setiap 100 tahun. Satu generasi itu setiap 100 tahun. Kenapa dikatakan setiap satu generasi itu 100 tahun? Karena kalau orang itu kalau sudah 100 tahun kebanyakan sudah pada mati. Iya, masa mau hidup terus? Udah 100 tahun udah pikun. Udah dibelikan itu pempes lansia. Jalan kalau tidak mencret di mana-mana tua. Jadi satu generasi itu setiap 100 tahun. 100 tahun yang dulu kita nggak ada di dunia ini. 100 tahun yang akan datang kita semua sudah menjadi penduduk kubur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Itu Quran itu. Alhaakumut takasur, telah membuat lalai kebanyakan orang hidup di dunia ini mengumpulkan harta sampai lupa sholat, lupa ibadah, lupa taat. Itu kata Quran at-takasur itu. Masa kita nggak percaya dengan itu? Ya bukan kata saya, ini kata Al-Quran surat at-takasur. Alhaakumut takasur, alhaakumut takasur. Mengumpulkan harta telah membuat orang lalai di dunia. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai mereka masuk kubur. Zurtumul maqabir, sampai mereka masuk kubur. Lalu diberikan kepada kita menjadi orang yang istiqomah baik, terus berkumpul bersama orang baik, sehingga kita saling tolong menolong di dunia dan nanti di akhir. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah. Dan ini bukan karena kita, ini karena Allah. Ini jangan dianggap ini mau saya, bukan, ini maunya Allah. Kita dijumpakan. Belum ada perjanjian dulu waktu masih kecil kita itu, waktu sama-sama sekolah SD dulu, mana kita mau. Tidak terbayang akan jumpa Pak Sadar, Pak Janses, Pak Mustika, Pak Musane, dan kawan-kawan semua yang ada di sini. Tiba-tiba saya jadi orang betul, orang jauh di sana. Ini di alam ruh orang yang akan berjumpa di dunia ini. Dulu di alam ruh sudah ketemu. Dan nanti tidak tahu akan bertemu dengan siapa sesudah itu. Mungkin nanti akan bertemu dengan Masya Allah. Mudah-mudahan suasana-suasana yang baik. Insya Allah, apalagi dijumpakan dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, yaitu suatu kenikmatan yang besar. Datang di Masjidil Haram, tempatnya orang baik kumpul di situ, ketemu dengan orang Jepang, ketemu orang Belanda, ketemu dengan orang Afrika, ketemu dengan orang yang tinggi, ketemu dengan orang yang pendek, macam-macam lengkap. La ilaha illallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ربنا زدنا علما يا رب وارزقنا منك فهما فقهنا في الدين علمنا التأويل يا رب واهدنا إلى سواء السبيل وارزقنا يا رب متابعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم على الدوام حتى نلقاك يا رب وأنت راض عنا وارزقنا رزقا واسعا ذرية طيبة صحبة الصالحين رب الهند والحرام والمسجد الحرام والمسجد الحرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين الفاتحة.